Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang dakwah Nabi Muhammad. Silakan disimak videonya. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada saat berusia 40 tahun. Wahyu yang turun pertama kali yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 di Gua Hiro. Pada hari Jumat malam 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut dengan Nuzulul Quran. Dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeru dan mengajak. Dakwah Nabi Muhammad adalah mengajak umat manusia untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran agama Islam. Inti dari ajaran dakwah Nabi Muhammad SAW yang pertama akidah adalah ajaran tentang keyakinan. Yang kedua ibadah adalah ajaran tentang tata cara menyembah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah akhlak yang mengajarkan tentang tata cara berhubungan dengan orang lain atau makhluk Allah. Cara Nabi Muhammad berdakwah yakni yang pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwatul afrod, yaitu ajakan masuk Islam seorang demi seorang secara diam-diam dari rumah ke rumah yang lainnya. Sasaran utamanya adalah keluarga dan teman dekat. Golongan yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, antara lain Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, dan Ummu Aiman. Kemudian yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan atau jahar. Dakwah ini ditunjukkan kepada kerabat Rasulullah, kemudian kepada masyarakat kota Mekah. Dakwah kepada penduduk Mekah dilakukan di Bukit Sofa. Reaksi kaum kafir Quraisy ketika mengetahui dakwah Rasulullah adalah bersikap acuh tak acuh. Ketika dakwah Rasulullah semakin meluas, kaum Quraisy marah dan menentang Islam serta menentang kaum muslimin. Penyebab kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad adalah yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta. Yang ketiga, takut akan hari bangkit. Yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Dan yang kelima, larangan mengikuti ajaran nenek moyang. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tantangan yang pertama dari paman Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka menentang karena mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tantangan yang kedua yaitu dari penguasa kota Mekah. Penguasa kota Mekah tidak ingin adanya persamaan derajat. Yang ketiga, pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy melarang siapapun untuk berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Yang keempat, penyiksaan oleh para pemilik budak dan kafir Quraisy kepada para sahabat. Bukan hanya Nabi yang mendapat siksaan, namun para sahabat juga mendapatkan serangan penghinaan dan penyiksaan. Meneladani ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat. Tetap tabah, sabar, teguh hati menghadapi berbagai cara kaum kafir menghalangi dakwahnya. Sebagai pelajaran, kalian harus meneladani sikap tabah, sabar, dan teguh hati dalam menghadapi berbagai tantangan demi meraih cita-cita. Demikian video pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum.